Kawan-kawan, kita sudah berada di salah satu sekretariat Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, yang mana kita sudah bertemu dengan saudara Bapak Damar Panca Mulia, yang mana dia akan memberikan informasi terkait adanya Partai Buruh yang besok melakukan kongres. Seperti itu kira-kira. Bang Mike, atau yang disebut dengan Bang Oncom ya? Iya. Ada beberapa yang mau saya tanyakan terkait adanya Partai Buruh. Sebetulnya Partai Buruh itu apa ya? Dan seperti apa? Tolong bisa disampaikan kepada teman-teman publik agar lebih teman-teman mengetahui bagaimana partai ini ada. Oke, baik, terima kasih Bung Asen ya. Jadi Partai Buruh ini sebenarnya partai yang sudah ada sebelumnya. Dia berdiri pada tanggal 1 Mei 2021 dengan nama awal tuh Partai Buruh Sosial Demokrat. Terus kemudian pembaharuan nama, dan untuk pertama kali dideklarasikan itu pada tanggal 1 Mei bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia di Pekanbaru Riau tahun 2005. Dan kemudian ikut kontestasi pemilu gitu ya, sempat 2 kali ikut sebagai peserta pemilu. Habis itu sempat vakum. Kemudian saat ini Partai Buruh coba berkonsolidasi kembali dan kemudian berupaya untuk menghidupkan kembali. Tapi bukan cuma Partai Buruh yang lama, dan sekarang didukung oleh kurang lebih sekitar 11 unsur. Di antaranya ada 4 konfederasi besar, Serikat Buruh, terus kemudian didukung juga sama Serikat Petani Indonesia, terus kemudian ada Gerakan Perempuan Indonesia, terus kemudian ada teman-teman guru, teman-teman pemuda pelajar, mahasiswa, dan elemen rakyat lainnya yang hari ini membutuhkan alat politik untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan rakyat pada hari ini. Kira-kira misinya apa sih Bang terkait Partai Buruh ini? Ya, Partai Buruh ini dia punya tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang kita sebut dengan negara kesejahteraan. Jadi negara punya tanggung jawab untuk menjamin rakyatnya itu hidup sejahtera. Nah, Partai Buruh juga kemudian berupaya untuk memenangkan aspirasi rakyat yang kemudian kita perjuangkan melalui jalur konstitusi tentunya. Makanya Partai Buruh coba mengambil keperuntungan di pemilu 2024 nanti. Harapannya ini kita akan menyelenggarakan kongres besok tanggal 45. Kita akan merubah konstitusi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai kita akan perbaiki, dan kemudian akan kita pilih presiden yang baru atau formatur, susunan pengurus formatur yang baru, agar ada nahkoda yang bisa memimpin partai ini, sehingga partai ini bisa mendapatkan dukungan rakyat luas untuk memenangkan pemilu, dari mulai lolos verifikasi pemilu sampai kemudian lolos parliamentary threshold. Dan kita sangat optimis gitu ya, Partai Buruh ini bisa mencapai angka 7,5% parliamentary threshold. Dan tugas utama kader-kader partai, kalau seandainya nanti mampu meloloskan kader-kader terbaiknya di dalam parlemen, adalah untuk memperjuangkan nasib rakyat kita hari ini. Dari bukan cuma kelompok buruh, tapi kelompok petani, masyarakat adat, terus kemudian lingkungan, terus aktivis lingkungan, perempuan, mahasiswa, miskin kota, ojol, ibu jamu gendong, dan yang lain-lainnya. Itu juga kita berharap kita bisa mengakomodir aspirasinya, dan kita akan sampaikan kepada pemerintah, sehingga apapun regulasi yang nanti akan dilahirkan oleh parlemen sebagai regulator itu bisa memperbaiki nasib rakyat hari ini yang kita anggap masih belum cukup sejahtera. Itulah tugas dari Partai Buruh yang punya cita-cita mendirikan negara kesejahteraan. Saya pikir itu, Bang. Partai Buruh akan menyelenggarakan kongres pada tanggal 5 Oktober 2021 ini di Jakarta Pusat, tepatnya di Hotel Grand Cepaka, dan kurang lebih akan menghadirkan
peserta sekitar 350-an orang yang merupakan perwakilan dari DPP, terus kemudian DPD, perwakilan provinsi, itu ada 34 provinsi, sampai ke DPC, kota kabupaten, struktur pengurus di kota kabupaten. Nah, untuk perwakilan-perwakilan yang lainnya yang tidak bisa hadir itu akan kita selenggarakan melalui media online gitu, melalui Zoom meeting, agar kuota untuk merepresentasikan keterwakilan peserta itu bisa memenuhi keabsahan dari kongres itu sendiri. Nah, di kongres sendiri itu juga akan membahas hal-hal yang strategis, dari mulai deklarasi kebangkitan Partai Buruh, terus kemudian pemilihan formatur atau pengurus inti yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan sekjen. Kemudian kita juga akan membahas ADRT Partai Buruh yang baru ini, termasuk juga kita akan membahas strategi pemenangan yang akan kita kemas melalui garis besar haluan perjuangan partai yang nanti akan diturunkan dalam platform perjuangan partai, yang sebenarnya itu adalah serapan dari aspirasi rakyat hari ini untuk bisa kita menangkan di parlamentariat nanti gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, kawan-kawan di beberapa wilayah atau di beberapa daerah ini sudah dalam proses perjalanan ya, kayak di KPBI sendiri ini ada sekitar 7 provinsi yang mewakili, itu ada di Sumatera Utara, terus kemudian ada di Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, sama Sulawesi Tengah. Nah, ini perwakilan dari unsur KPBI yang juga bagian dari pendiri Partai Buruh yang baru gitu, yang besok akan terlibat dalam proses Kongres Partai Buruh yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 5 Oktober nanti. Yang unsur-unsur yang lain itu ini juga sudah mulai berdatangan gitu ya ke kantor sekretariatan masing-masing. Ada yang langsung ke KSPI, ada yang langsung ke Serikat Petani Indonesia yang sekretariatannya di Mampang, terus kemudian ada yang di KSPSI Rakyat Indonesianya, terus ada yang juga ke Gerakan Perempuan Indonesia. Nah, semua ini mungkin istirahat dulu di kantor sekretariatan masing-masing, dan rencananya besok pagi acara itu akan diselenggarakan jam 8 pagi untuk registrasi peserta. Jam 9 nanti kita akan mulai dengan deklarasi kebangkitan Partai Buruh, dan akan dilanjut dengan doa bersama untuk pembukaan. Selanjutnya akan kemudian ada agenda pemilihan struktur yang nantinya akan memimpin sidang-sidang berikutnya, dari mulai pembahasan materi ADRT, GBHPP, maupun platform perjuangan partai. Saya pikir itu menjadi agenda yang sangat sakral, karena agenda ini akan menentukan arah perjuangan Partai Buruh yang akan bersama-sama rakyat untuk mewujudkan negara kesejahteraan, negara yang hadir untuk menjamin semua jaminan sosial, menjamin untuk proses demokrasi politik menjadi lebih baik, negara yang menjamin kestabilan nasional gitu ya, yang kemudian juga negara menjamin untuk agar rakyat kita lebih baik dari yang sekarang, menjadi lebih sejahtera. Saya pikir itu. Oke, terima kasih sebelumnya Bang Damar, salah satu teman kita dari Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, yang mana beliau sebagai sekjen dan biasa dipanggil Bung Oncom, yang sudah menyampaikan adanya besok kongres yang akan dilakukan oleh teman-teman Partai Buruh. Terima kasih Bang Oncom. Kita akan kembali lagi ya besok. Kita akan kembali lagi untuk menanyakan kelanjutan dari Partai Buruh ini. Sekian dan terima kasih. Ditunggu selanjutnya.